Shalom teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Surtilani Wayungkere. Di sini kita akan belajar pembelajaran berbasis masalah. Di dalam pembelajaran berbasis masalah ini, saya akan mengajar tentang materi dampak modernisasi bagi keluarga. Nah, di dalam materi ini atau pembelajaran ini terdapat sub CPMK. Yang pertama, di sini siswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan modernisasi. Yang kedua, apa dampak modernisasi bagi keluarga. Nah, di dalam pembelajaran ini saya akan memakai metode Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning atau PBL, model ini memungkinkan peserta didik untuk aktif terlibat dalam memecahkan masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah. Dengan PBL, siswa tidak hanya belajar teori, tapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif mereka dengan cara menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi nyata. Nah, terdapat beberapa langkah-langkah dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu orientasi siswa kepada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan penyelidikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, kita masuk dalam langkah yang pertama, yaitu orientasi siswa kepada masalah. Nah, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, di sini kita awali dengan doa dan pengambilan absensi. Di sini saya akan menjelaskan topik dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama, serta adik-adik diminta untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah sebentar. Kita masuk dalam langkah yang kedua, yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, masalah yang pertama itu, apa yang maksud dengan modernisasi? Nah, modernisasi adalah sebuah proses perubahan yang sering pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Perubahan ini bersifat holistik sesuai dengan tuntutan zaman modern yang di dalamnya mengungkapkan semangat untuk hidup, bersikap, berpikir secara efektif, efisien, praktis, sederhana, serta menghargai kehidupan dan waktu. Nah, masalah yang kedua itu, apa dampak modernisasi bagi keluarga? Nah, modernisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif. Kita masuk dalam dampak yang positif. Nah, dampak positif menjadi pribadi yang terbuka pada hal-hal baru, berani menyatakan pendapat, menghargai waktu, memiliki orientasi pada masa depan, bukan masa lalu, memiliki perencanaan dan mengorganisasikan, memiliki rasa percaya diri, perhitungan, menghargai harkat hidup manusia lain, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung sikap imbalan harus sama dengan kerja. Nah, dampak negatif yang kedua itu membentuk seseorang untuk memiliki kecenderungan berpikir dan bersikap pragmatis, terlalu menggantungkan diri pada alat-alat modern, serta modernisasi dianggap sebagai Allah, menghilangkan fungsi-fungsi vital dari keluarga, meningkatkannya arus urbanisasi, meningkatkannya kesenjangan sosial antara keluarga berkemampuan tinggi dan rendah, meningkatkannya pencemaran lingkungan yang diakibatkan limbah-limbah rumah tangga. Selain itu juga muncul kriminalitas dalam lingkungan keluarga, munculnya kenakalan remaja, serta meningkatkan perilaku menyimpang dan tidak kristiani pada remaja dan orang tua. Kita masuk dalam langkah yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, di sini saya akan memberikan studi kasus di mana pembahasannya adalah di dalam pertemuan keluarga di meja makan atau bapak, ibu, dan anak. Ternyata masing-masing orang sangat sibuk dengan handphone di tangannya. Meskipun kelihatannya berdekatan, namun sesungguhnya mereka saling berjauhan. Bagaimana mengatasi dampak permasalahan yang sering terjadi ini? Baik, kita masuk dalam langkah yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelompok terdiri dari 5 orang siswa untuk melakukan diskusi tentang contoh sebuah kasus atau masalah yang sudah saya berikan tadi. Nah, setelah
kelompok melakukan diskusi, setiap ketua-ketua kelompok memberikan penjelasan atau pendapat kelompok tentang cara-cara mengatasi pemecahan kasus atau masalah tadi. Nah, kita masuk dalam langkah yang kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, penggunaan handphone yang berlebihan dalam pertemuan keluarga dapat mengganggukan interaksi sosial dan hubungan antara anggota keluarga. Penting bagi setiap anggota keluarga untuk menyadari dampak negatifnya agar waktu bersama lebih bermakna dan berkualitas. Ada beberapa solusi yang bisa kita terapkan. Nah, yang pertama itu tetapkan waktu tanpa handphone. Yang kedua, mengajak diskusi keluarga. Yang ketiga, ajak aktivitas bersama. Dan yang keempat, buat aturan keluarga. Nah, sekian pembahasan pembelajaran pada saat ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.